Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi inayatil Islam wal iman. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama yang berbahagia, para sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan mengikuti bulan puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, ibu adalah suatu anugerah dan doanya adalah mustajabah. Dia mempunyai satu doa yang bisa menembus pintu langit. Dia mempunyai lisan yang bisa menembus pintu langit. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang dahsyatnya doa ibu. Alkisah, ada seorang pemuda dari Bani Israel, namanya adalah Juraij. Dia adalah seorang pemuda yang ahli ibadah, juga orang yang sangat beramal soleh. Suatu ketika Juraij beribadah, ibunya memanggil, "Wahai Juraij, ta'al kemari, ta'al kemari." Dipanggil Juraij itu. Tapi karena sedang ibadah, Juraij tidak menanggapi tanggapan ibunya, panggilan ibunya. Panggilan pertama, Juraij tetap tidak menanggapi. Ibunya memanggil lagi, "Ya Juraij, ta'al kemari." Masih belum ditanggapi. Sampai panggilan ketiga pun Juraij masih tidak menanggapi. Juraij kala itu sedang melakukan ibadah. Dalam ibadahnya Juraij juga berpikir, saya harus menanggapi, saya harus ke ibu atau saya harus melanjutkan ibadah saya. Akhirnya Juraij tetap melanjutkan ibadahnya. Akhirnya sang ibu marah sebab Juraij tidak menanggapi panggilannya. Sang ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya Juraij telah menyakiti hatiku dengan tidak menanggapi panggilanku. Maka saya doakan dia, jangan kau matikan dia sampai dia melihat wanita pezina." Begitulah doa ibunya Juraij. Selang beberapa waktu datang seorang wanita pezina. Datang seorang wanita yang tengah hamil. Satu penduduk desa ramai dengan kehadiran perempuan tersebut. Akhirnya ditanya, "Hai wanita, kamu tidak punya suami, tapi kamu kok hamil? Kamu hamil dengan siapa?" Wanita tadi menjawab, "Saya hamil dengan dia." Maksudnya Juraij. Dia menunjuk Juraij. Akhirnya orang-orang marah. Orang-orang pergi ke rumah Juraij. Lalu Juraij berkata, "Kamu boleh menghukum saya setelah bayi ini lahir." Selang beberapa lama bayi itu pun lahir. Dan ketika bayi itu lahir, Juraij segera membawa bayi itu dan menanyai bayi itu, "Hai bayi, siapa sebenarnya ayah kandungmu?" Bayi itu pun dengan izin Allah menjawab bahwa ayah kandung saya adalah seorang pengembala kambing. Itu adalah salah satu cerita bagaimana dahsyatnya doa ibu. Kisah selanjutnya, ada anak berusia 2 tahun kala itu. Anak itu ditinggal bapaknya waktu usia 2 tahun, bapaknya wafat, akhirnya dirawat sama ibunya. Umur 4 tahun, sakit anak itu. Matanya sakit, yang benar-benar sakit sampai tidak bisa melihat atau buta permanen. Ketika dalam keadaan buta, anak itu tetap giat belajar. Akhirnya anak itu belajar pada suatu majelis. Pada majelis itu ada seorang ustadz yang membacakan surat Qaf kala itu. Dibacakan surat Qaf mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Setelah dibacakan,
Ustadz tersebut menanyai semua muridnya, ayo murid-murid coba ulangi apa yang telah saya bacakan. Tidak ada murid yang bisa mengulanginya. Termasuk murid yang sudah besar-besar tidak ada yang bisa mengulanginya. Cuma ada satu yang angkat tangan saat itu. Anak kecil yang berusia 4 tahun, yang matanya buta, dia angkat tangan. Dia bilang, saya hafal, Ustadz saya hafal. Gurunya merasa aneh, tapi gurunya mengetes, ayo coba dibaca mulai awal sampai akhir, dibaca surat itu. Dan ternyata ajaibnya, anak itu bisa membaca sesuai persis apa yang gurunya ajarkan, apa yang gurunya baca. Gurunya heran, bertanya, apakah kamu memang diajarkan ibumu, pernah diajarkan ibumu surat Qaf? Anak itu menjawab, tidak pernah, ini pertama kali saya mendengar. Takbirlah guru itu, heran dengan kecerdasan anak itu. Akhirnya guru tadi tanya, Ustadz tadi tanya kepada anak tersebut, rumah kamu di mana? Alamat kamu di mana? Anak itu pun menjawab. Dan sang guru karena saking takjubnya langsung ke rumah ibu si buta tadi. Dikatakan kepada ibunya, Bu, Anda itu sangat beruntung. Anda mempunyai anak yang sangat cerdas. Jangan biarkan anak Anda ini cuma hafal Quran, cuma belajar mengaji, tapi usahakan dia belajar hadis juga. Karena memang pada saat itu hadis dianggap lebih susah, sebab kala itu hadis belum dibukukan seperti sekarang. Ibunya tidak begitu menanggapi, sebab ibunya tahu kekurangan anaknya. Anak saya buta, Pak, anak saya buta, nggak mungkin bisa belajar hadis dengan begitu banyaknya hafalan. Akhirnya dengan semangat, sebab semangat gurunya, sang murid pun ikut terinspirasi, bilang ke ibunya, anaknya juga, saya juga mau belajar hadis kayak gitu. Akhirnya ibunya terketuk hatinya. Setiap hari ibunya menangis, setiap hari ibunya berdoa, setiap hari sampai suatu ketika dalam doanya ibunya ketiduran. Dan dalam tidurnya itu, ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bilang, Bu, alhamdulillah doa kamu diijabah sama Allah. Anak kamu sembuh, matanya akan bisa melihat. Itu bukan karena apa-apa, Bu, tapi karena doamu yang sering kamu panjatkan dan banyaknya tangisanmu. Dan sejak saat itu, anak kecil yang buta tadi bisa melihat dengan sempurna. Dan tahukah Anda siapakah anak kecil? Dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Bukhari. Beliau telah menyusun kitab Sahih Bukhari, yang kitabnya adalah kitab tersohih setelah Quran, atau orang sekarang bilang kitab terotentik setelah Al-Quran, ya kitabnya beliau. Kalau kita bisa melihat begitu dahsyatnya doa orang tua, makanya sebagai sahabat sekalian, saya yakin di antara sahabat banyak yang sudah menjadi ibu. Makanya jaga lisan kita jangan sampai terucap kata-kata jelek kepada anak kita. Seandainya sudah terucap, maka banyak-banyaklah istighfar. Semoga dengan istighfar tadi bisa mendelete, bisa menghapus doa-doa jelek yang kita ucapkan untuk anak kita. Demikianlah penjelasan sedikit mengenai dahsyatnya doa seorang ibu yang mampu menembus sampai 7 tingkat langit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.